Gak apa-apa, Jar. Yang ada yang seadanya aja. Kan belum sampai masuk soal juga. Lanjutin ya. Nah, ini catatan terkait jurnal penutup. Pokoknya ingat aja pusat itu harus merealisasikan unrealized profit-nya. Terus juga pusat itu harus mengidentifikasi misalkan dari unrealized profit-nya itu ternyata dari inventory yang terjual yang kirim ke cabang itu ternyata tidak terjual semua. Nah, si pusat itu harus identifikasi dulu nilai inventory yang terjual sama yang tersisa di cabang. Tidak termasuk nilai trade in. Nah, itu juga harus mengakui branch income dari income summary-nya si cabang gitu. Nanti semua total branch income ini ditutup ke akun income summary. Nah, cabang kalau di si cabang di jurnal penutupnya itu cabang itu membuat jurnal penutupnya untuk kegiatan operasional tahunannya, karena kita tahu cabang kan juga melakukan kegiatan penjualan dan pembelian, jadi dia pasti juga bikin jurnal penutup gitu. Jadi nanti dia menghasilkan income summary sendiri. Nah, income summary-nya nanti kan ditutup ke akun home office. Nah, home office-nya nanti itu dikirim ke akun branch, terus diakui sebagai branch income sama pusat. Gitu. Siapa lagi? Nah, terus yang kedua perlu diperhatikan itu di jurnal penutup, akun shipment from branch itu dianggap sebagai pembelian. Tadi udah aku kasih tahu di awal. Jadi akun shipment from branch itu sifatnya itu seperti pembelian, jadi ditutupnya di kredit. Nah, sedangkan shipment to branch itu dianggap seperti penjualan oleh pusat, jadi ditutupnya ke debit. Gitu. Nah, yang ketiga ini, tadi yang udah aku kasih tahu juga, setelah menghasilkan income summary cabang ditutup ke akun home office untuk mentransfer laba ke pusat gitu. Nanti kan income summary ditutup ke akun home office. Nah, nanti si pusat ini juga mencatat akun branch dengan nilai yang sama dengan home office-nya gitu. Dan mengakui branch income begitu. Nah, ini tuh untuk tadi untuk mengidentifikasi nilai inventory yang terjual dan inventory yang tersisa di luar freight in. Freight in ini nggak kita masukin seharusnya gitu. Terus nanti tinggal dikali sama unrealized persentase marginnya gitu. Nah, kalau dia nggak punya margin, misalkan si pusat itu ngirim ke cabang itu nggak ada margin, ya nggak, gampang aja, berarti nggak ada unrealized profit gitu. Gampangnya gitu aja ya. Nah, kita lanjutin ke soal kasus ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, misalkan ada yang bingung gitu, bilang aja ya. Dan kalau ada yang kayaknya salah deh aku gitu, karena aku juga takutnya salah gitu. Karena aku nggak benar juga takutnya. Nah, kita langsung lanjut ke soal aja. Soal UAS kemarin. Soal UAS tahun lalu ini dia sebenarnya gampang, nggak disuruh jurnal penutup, cuma sampai jurnal penyesuaian doang gitu. Jadi buat jurnal untuk mencatat seluruh transaksi selama bulan Desember 2020 di atas untuk pusat A dan ketiga cabangnya. Mungkin yang ribetnya ini kita itu harus menjurnal di 4 pembukuan gitu, di 4 pembukuan yang berbeda. Pertama pembukuannya pusat, yang kedua pembukuannya cabang cabang Bandung, terus kita melakukan pembukuan di cabang Solo sama cabang Bandung. Jadi yang ribetnya itu di situ. Tapi nggak disuruh bikin jurnal penutup, nggak disuruh bikin laporan keuangan temannya. Ya. Kenapa, John? Nah, langsung aja ya kita baca soalnya ya. Ini lumayan nih soalnya tuh, 25 poin. Nggak terlalu susah juga. Nah, PTA ini memiliki cabang. Ini tadi yang Bandung, Solo, sama Surabaya. Nah, ini ada kebijakan akuntansinya untuk setiap cabang adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk aset tetap itu dilakukan terpusat, di mana pusat untuk menyelenggarakan catatan konsesi aset tetap untuk aset tetap yang digunakan oleh pusat maupun cabang. Namun, beban penyusutan aset tetap dibebankan dan dicatat di pembukuan masing-masing cabang. Nah, kalau ada keterangan kayak gini ya udah jelas berarti pencatatan aset tetap ya udah pada kayak seperti pada umumnya, yaitu aset tetap, kos sama akumulasinya itu dibukukan di pembukuannya pusat, bukan di cabang. Tapi kalau misalkan nanti di soal
ternyata aset tetap ini, pembukuan aset tetap juga dilakukan di cabang, ada kebijakan kayak gitu, ya berarti mau nggak mau dilakukan di cabang juga, seperti itu. Tapi umumnya sih ya, umumnya kayak gini sih, gitu, aset tetap itu dilakukan terpusat, dan beban penyusutannya itu dilakukan di cabang yang menggunakan aset tetapnya, gitu. Nah, yang kedua itu kebijakannya pembayaran beban asuransi dan beban iklan. Ini maksudnya beban operasional lah ya. Beban operasional itu dilakukan secara terpusat. Enggak sih, bukan beban operasional. Ini cuma beban asuransi dan beban iklan itu dilakukan secara terpusat. Nah, maksudnya ini si pusat ini ngebayarin beban asuransi sama beban iklannya si cabang gitu. Dan dialokasikan ke cabang dengan proporsi yang ditentukan kantor pusat. Gitu. Jadi nanti ada proporsinya, dibagi-bagi aja lepas melakukan alokasi gitu. Semua beban asuransi dan beban iklan dibayar di muka di awal tahun. Kan tadi aku bilang biasanya beban operasional yang dibayar sama pusat itu dilakukan di awal tahun, dibayar di muka di awal tahun gitu. Nanti alokasinya di akhir tahun gitu. Nah, selanjutnya ternyata si PTA ini dia menerapkan margin. Yaitu margin kantor pusat dihitung berdasarkan harga pokok penjualan dan barang yang ditagihkan. Margin kantor pusat dihitung berdasar harga pokok pada pusat. Oh iya. Jadi marginnya ini dihitung tuh berdasarkan harga pokok. Jadi dikalikan dari HPP-nya gitu. Misalkan 20% marginnya, berarti dikali dari HPP. 20% kali HPP-nya berapa? Dan itu itulah marginnya. Dan barang yang ditagihkan ke cabang sudah termasuk dengan margin yang ditetapkan. Tuh. Nah, langsung aja ya, ini ada transaksinya, nggak terlalu banyak sih, cuma ada 6 lah, 6, tapi banyaknya itu karena ada 4 pembukuan gitu. Nah, yang pertama ini, di soal yang pertama, si pusat ini ngirim barang ke cabang-cabangnya. Tanggal 1 Desember. Itu. Di sini cabang penerimanya Bandung, Solo, Surabaya. Nah, ini HPP-nya 300 juta, 200 juta, sama 250 juta. Ini kan marginnya tadi dikalikan dari HPP-nya. Nanti 300 kali 20%, ya 60 juta berarti ya marginnya. Itu. Dan seterusnya. Nah, biaya ongkirnya, biaya pengiriman yang dibayar kantor pusat segini. Itu gimana sih pembukuannya? Kita langsung aja ke Excel ya. Nah, ingat tadi pokoknya akun brand sama home itu selalu berpasangan gitu. Jadi nggak mungkin si pusat itu udah mendebit brand, sedangkan di cabangnya itu dia nggak ngekredit. Pasti dia harus ngekredit dengan nilai yang sama gitu. Jadi itu intinya. Kuncinya di situ. Jadi misalkan di sini brandnya dia 362, ya di sini juga brandnya 362. Home office-nya 362 di kredit. Berkebalikan gitu. Nah, tadi kan ya soalnya segini lagi. Ini Bandung, di Bandung dia ngirim 300 juta. HPP-nya 300 juta. Nah, marginnya 20%. Diakui sebagai anti-less profit. Bentar. Gimana ya menjelasinnya? Agak bingung juga. Pokoknya pertama kan si pusat ini kan dia ngirim ini inventory ke para cabangnya ya. Nah, ya seperti kita tahu, kalau transaksi terkait dengan pusat sama cabang itu pasti ada akun brand sama home office yang menghubungkannya di sini. Gitu. Nah, untuk menjurnalnya itu yang pertama ya kita akui dulu aja shipment to branch. Shipment to branch BDG itu Bandung sebesar 300 juta. Nah, ini tuh nilai dari HPP-nya, nilai dari inventory-nya 300 juta tadi di soal ada. Nah, unrealized profit. Unrealized profit tadi kebijakannya dari 20% dari HPP yang dikirimkan. Nah, ini kan yang dikirimkan 300 juta, tinggal dikali aja 20% kali 30 juta. Dapatlah 60 juta gitu. Terus ini cash adalah karena ongkirnya dibayar sama pusat, ya ini tinggal jurnal aja mengkredit cash. Terus Branch to Bandung 36 di debit ke akun Branch to Bandung 362 juta. Nah, pusat udah mendebit nih. Berarti di cabang Bandung harus mengkredit akun home office gitu sebesar nilai yang sama 362 juta juga gitu. Nah, ini di sini tinggal kita ngebagiin, ngalokasiin di sininya.
Shipment from pusat 360 juta. Ini didapat dari HPP ditambah marginnya. Jadi kalau si cabang ini ngakuinnya sebesar nilai jual yang ditetapkan pusat ke cabangnya. Jadi HPP ditambah margin 360 juta. Sama dia mengakui freight in. Tadi yang udah usah tahu di catatan yang di PPT itu, kalau umumnya itu freight in itu diakui sama si cabang gitu, walaupun dibayar sama si pengirim. Jadi penerimalah yang mengakui freight in-nya 2 juta. Jadi 360 juta buat di sini, 2 jutanya buat di sini, dan ini udah balance gitu. Selanjutnya ke buat cabang Solo. Nah, ke buat cabang Solo itu dikirimkanlah inventory senilai 200 juta. Nah, kita tahu tadi marginnya itu ternyata beda. Marginnya itu setiap cabang beda. Di sini kita tahu bahwa marginnya itu 25% buat Solo. Ya tinggal dikali aja 200 juta kali 25%, dapatlah 50 juta. Nah, freight in-nya karena dibayar sama pusat, ya dia mengkredit juga kas 3 juta. Terus nilainya itu, jumlahnya itu didebit ke akun branch. Nah, ini branch ini karena sebesar 253 juta. Nah, karena si branch ini udah mendebit 253 juta, ya otomatis di cabang Solo harus mengkredit home office sebesar 253 juta begitu, karena selalu berpasangan. Ini tinggal dialokasin aja 250 juta, nilai HPP ditambah marginnya, tambah freight in 3 juta gitu. Sama Surabaya juga kayak gitu, karena tapi Surabaya itu marginnya 30%. Jadi tinggal 250 juta kali 30% masuk ke branch Surabaya, nanti tinggal jurnal kesininya aja, tinggal home office-nya dikredit juga senilai yang sama gitu. Branch SB. Oh iya, kalau bisa mungkin di beberapa yang ngejelasin kayak misalkan Yasin Edu gitu, itu biasanya akun unrealized profit ini itu nggak dibedain gitu. Misalkan ini cuma unrealized profit tok aja gitu, nggak ada Bandung, Solo, Surabayanya, biasanya gitu. Nah, kalau bisa, karena kalau aku lihat dari beberapa dosen dari klinik KKL juga itu ternyata dibedain, karena nanti juga ini mengaruh ke, nggak ngaruh sih sebenarnya, ke laporan keuangan sama aja gitu, ujung-ujungnya sama aja, unrealized profitnya sama, cuman nanti itu ya mungkin karena lebih baik aja kalau misalkan diketahui bahwa unrealized profit yang tersisa itu dari cabang segini tuh misalkan senilai 20 juta, dari cabang Bandung senilai 50 juta. Kalau misalkan dari beberapa dari penjelasan yang lain kan, misalkan unrealized profit yang nggak dibedain kan, berarti kan dia gelondongan kan. Unrealized profit satu akun aja, misalkan nilai totalnya 200 juta, tapi kita nggak tahu dari cabang yang mana aja gitu. Nah, kalau dari beberapa dosen dan dari workbook juga, itu nggak dari workbook sih, dari jawaban workbook lah. Itu biasanya dipisahin gini unrealized profitnya Bandung, Solo, sama Surabaya gitu. Tapi ya bukan berarti kalau disatuin juga salah gitu, cuman ya lebih enak aja, karena nanti lebih enak juga pas melakukan, kalau misalkan ada transfer antar cabang juga, nanti bakal lebih enak juga gitu. Nah, lanjut, tadi kan saya udah sampai Solo, nah berarti Surabaya ini sama aja. Ini nilai total yang dikirimkan ke cabang berarti 329 juta, ya berarti si Surabaya juga harus mengkredit home office nilai 329. Nah, terus juga mendebit akun shipment from pusat, inventory dari pusat itu 325 juta, freight in-nya dia mengakui sebesar 4 juta gitu. Soal selanjutnya ini ada pembelian peralatan yang digunakan untuk cabang. Jadi ini ada pembelian peralatan, nggak semuanya dibeliin sama pusat ya, cuma satu doang yang dibeli sama pusat. Jadi mesti hati-hati juga ingat soal gitu. Peralatan ini dibeli sama siapa? Apakah sama si cabang sendiri apa sama pusat gitu. Nah, di sini ketahui nih bahwa yang pertama itu ada peralatan yang dibeli sama pusat buat dikirim ke cabang Bandung senilai 28.800.000 dengan masa manfaat 6 tahun gitu. Metodenya garis lurus ya penyusutannya. Ini ngejurnalnya gampang aja. Karena dibeli sama pusat berarti yang ngeluarin duit itu si pusat. Itu jurnalnya tinggal peralatan Bandung, peralatan BDG pada kas itu. Apakah si Bandung, terus cabang Bandung ngejurnal nggak? Nah, dia nggak perlu ngejurnal gitu, karena bukan dia yang ngebayar. Kalau si cabang yang ngeluarin duit, barulah dia ngejurnal di sini tuh.
Nah, yang kedua ini pembelian peralatan dibeli sama cabang sendiri, cabang Solo sendiri, digunain sama Solo juga. Jadi, nah ini baru di jurnal sama secabang. Nah, ini jurnalnya karena tadi kebijakannya peralatan itu dibukukan terpusat hanya di kantor pusat, ya berarti si pusat ini dia bakal ke jurnal peralatan yang dibeli sama cabang gitu. Di sini peralatan Solo pada brand Solo. Brand Solo ini sesuai dengan akun home office yang di jurnal oleh Solo gitu. Solo juga menunjukkan dia karena dia awalnya dia ngebeli peralatan 33 juta. Ya dia kan menjurnal home office pada kas. Nah, karena di sini udah home office 33 juta, ya otomatis karena harus sepasang, ya otomatis di pembukuannya pusat juga harus menjurnal brand Solo senilai 33 juta di kredit gitu. Karena di sini udah debit, di sini kredit gitu. Pada peralatan Solo 33 juta begitu. Nah, Surabaya juga sama kayak Solo, dia ngebeli sendiri. Berarti awalnya ya si Surabaya ini ngejurnal juga nih, Kak, home office pada kas senilai 30 juta. Nah, home office sudah didebit 30 juta. Ya berarti di pembukuannya pusat, berarti peralatan didebit, terus branch 30 juta di kredit gitu, karena dia sepasang. Itu aja kan. Nah, terus selanjutnya tanggal 15 nih. Nah, ternyata tanggal 15 ini si pusat ini memerintahkan cabang Bandung sama cabang Solo itu mengirimkan beberapa bagian inventorinya itu ke cabang Surabaya gitu. Ini agak-agak sulit nih. Jadi kan tadi kan di tanggal 1 Desember itu si pusat itu kan ngirimin inventory ke semua cabangnya kan, Bandung, Solo, Surabaya. Nah, ternyata mungkin di Surabaya laku kan, jadi udah habis gitu. Nah, dikirimlah dari Bandung ke Solo itu, dari yang ada inventory yang ada di Bandung sama Solo ke Surabaya. Nah, jurnalnya gimana? Nah, kalau ini tips dari, mungkin kalau aku sih biasanya, itu kita jangan ngejurnal dari pusat, kita tuh ngejurnal dari cabang pengirimnya. Cabang pengirimnya dulu, biar alurnya enak gitu. Nah, sini kan tanggal berapa? Tanggal 15 Desember ya. Nah, ini kan di sini kan yang ngirim kan pertama itu Bandung. Pertama ini kita bahas Bandung dulu ya. Nah, cabang pengirimnya itu pertama Bandung. Nah, kita ke pembukuannya si cabang Bandung dulu aja gitu. Pertama kita ngejurnal nilai yang mau dikirim, nilai cost inventory-nya yang mau kita kirim ke Surabaya senilai berapa? 25% dari barang yang dikirim dari pusat. Nah, 20, jadi tinggal dikali aja 25% dikali sama barang yang diterima nih 360 juta. Gitu. Jadi 360 juta dikali berapa? Dikali tadi 25% dapatlah 90 juta shipment from pusat. Jadi di kredit gitu. Karena kan dia mau ibaratnya mau mengembalikan bukan mengembalikan sih, secara di dunia nyatanya itu dia mengirim ke cabang Surabaya, tapi di pembukuannya itu dia seolah-olah mengembalikan dulu ke pusat, ke home office. Nah, nanti dari home office ditransfer lagi ke Surabaya gitu. Tapi secara dunia nyatanya itu inventory-nya ini langsung dari Bandung dikirim ke Surabaya, tapi dari pembukuannya itu jadi kayak ada perantaranya dulu gitu. Gak bisa langsung dari cabang Bandung langsung ke cabang Surabaya, karena yang punya akun cabang Surabaya itu cuma pusat gitu. Nah, jadi pertama ini kita kredit dulu aja nilai 25% dari cost inventory yang udah dikirim dari pusat. 30 juta kali 25% dapatlah 90 juta. Selanjutnya freight in-nya. Freight in ini juga sebesar proporsi 25% dari freight in yang udah kita akui sebelumnya. 2 juta kali 25% dapat 500.000. Nah, ditambah sama kas. Kas yang kita bayarkan untuk mengirim, kas yang dikirim sama kas yang dibayar oleh Bandung untuk mengirim barang ke Surabaya senilai 2.800.000 kan. Nah, diketahui bahwa biaya normalnya ini cuma 3 juta gitu. Nanti ini bakal ada pengaruhnya. Nah, 2.800.000 ini kita debit aja, kita kredit aja 2.800.000. Nah, ini nanti totalnya kita debit ke akun home office senilai 93.300.000. Nah, ini biar enak nih kan, karena si home office ini udah mendebit 93.300.000. Nah, otomatis si pusat juga harus mengkredit akun branch Bandung. Inilah akunnya 93.300.000 gitu. Di sini. Jadi pasangan yang merah-merah ini, merah sama merah ini dia pasangan. 93.300.000. Nah, terus dia mendebit akun brand Surabaya karena
si pusat ini mengirim, kan ya seolah-olah kayak pembukuannya itu ngirim ke direct class ke akun Brain Surabaya senilai 93 juta ditambah excess freight. Nah, oh ya, excess freight ini didapat dari, nah kalau saran aku juga, excess freight ini di jurnal ketika pas melakukan penjurnalan ini, jadi jangan nunggu pas udah di sini gitu nentuin excess freight-nya. Jadi excess freight itu didapat dari mana sih? Excess freight itu didapat dari, kan kita tahu kalau di sini di soal bahwa biaya normal pengiriman dari pusat ke cabang Surabaya itu senilai 3 juta. Jadi yang boleh diakui sama si cabang penerima itu cuma 3 juta, diakui sama Surabaya nanti cuma 3 juta gitu. Maksimal sebesar 3 juta. Tapi di sini setelah ditotal itu ternyata 3 juta 300.000. Didapat dari mana sih 3.300.000 itu? Dapat dari biaya ongkir yang dikirim sama Bandung ke Surabaya sebesar 2.800.000 ditambah sama 500.000 tadi dari pusat ke Bandung sebesar proporsinya 25%. Jadi dapatlah 3.300.000 gitu. Nah, sedangkan 3.300.000 kan total freight-nya itu kan udah lebih dari ini. Udah lebih dari yang yang boleh dibebankan oleh si cabang Surabaya. Nah, senilai 300.000 bebannya, kelebihannya itu. Nah, kelebihannya itu kita debit ke akun excess freight gitu. Nah, excess freight ini pasti didebit ya. Jadi jangan bingung-bingung, pasti ini otomatis kalau misalkan ada kelebihan pembayaran ongkir yang bakal dibebankan itu pasti akan muncul excess freight di debit gitu. Senilai ya kelebihannya itu. Excess freight aku tulis di sini aja ya. Total freight-nya kan didapat dari freight pengiriman ke Bandung. Pusat ke Bandung itu senilai 500.000. Nah, dari Bandung ke Surabaya nilai 2.800.000. Total, nah ini total freight-nya. Nah, ini 3.300.000. Karena ini dia udah melebihi yang maksimal yang boleh dibebankan, max. Yang boleh dibebankan senilai kan cuma 3 juta. Nah, berarti excess freight-nya 1.000. Nah, ini otomatis didebit gitu. Inilah 3.000 itu didebit sini. Tuh. Nah, berarti karena si home office 9.300.000, nah si Brain Bandung mau kredit 9.300.000. Nah, karena si Brain Surabaya ini nggak boleh mengakui 300.000-nya ini, berarti Brain Surabaya dia cuma boleh dikirim sebesar 93 juta. 300.000-nya dicatat di pembukuannya pusat gitu. Nah, ini karena kita udah mendebit di pusat ini kan kita udah mendebit akun branch SBY 93 juta. Nah, otomatis kita di pembukuannya cabang Surabaya juga kita mengkredit akun home office senilai 93 juta. Nah, ya kan? Karena kan di sini udah debit 93 juta. Alurnya gitu aja. Jadi kita pindah ke pembukuannya Surabaya 93 juta. Sama juga 93 juta. Nah, terus ini tinggal kita jurnal kayak biasa aja. Shipment from pusat 90 juta. Nah, 90 juta itu didapat dari sini. Yang dikirim dari kos yang dikirim dari Bandung ke pusat 90 juta. Ditambah terus didebit juga freight in-nya. Yang boleh diakui kan cuma maksimal 3 juta gitu. Jadi udah selesai sampai sini. Terus kita lanjut ke tadi dari Solo ke Surabaya. Nah, kayak tadi aja kita jurnal dari si cabang pengirim. Cabang pengirimnya Solo gitu. Nah, si Solo ini dia ngirim 30% buat ke cabang Surabaya yang disuruh sama pusat. Itu senilai 75 juta. Freight in-nya
Fred in yang udah diakui sama si Solo itu tadi itu ada 3 juta. Nah, 3 juta kita kali 30% dulu biar dapat 900.000. Gitu. Nah, ini buat dikirim nanti buat kita kirim ke Surabaya. Terus karena si cabang Solo juga ngebayar ongkir, kan dia ngebayar ongkir senilai 1 juta. Nah, maka dia kredit juga 1 juta. Nah, ini kita total aja, terus kita debit ke akun home office. Nah, dari home office ini kita pindah ke pembukuannya pusat. Karena home office sudah mendebit akun 76.900.000, ya otomatis di pusat wajib mengkredit akun Brain Solo senilai 76.900.000 gitu. Nah, kenapa sih kalau yang ini tuh nggak ada excess flight-nya? Ya karena ini belum melebihi dari batas maksimal yang boleh diakui sama Surabaya gitu. Batas maksimal yang boleh diakui Surabaya kan 2 juta. Kalau dari dari pusat ke Surabaya itu maksimal 2 juta. Itu biaya normal pengirimannya. Nah, ternyata ini belum melebihi, makanya dia nggak perlu ada excess flight gitu. Karena kan totalnya ini masih 1 juta tambah 900.000, masih 1.900.000, masih kurang 100.000 lagi, jadi masih bisa. Langsung aja di kita jurnal senilai tadi home office yang di sini, yang di pembukaannya Solo itu 76.900.000 kredit. Terus pada branch Surabaya 76.900.000 pada branch Solo gitu. Direct class aja gitu ke cabang Surabaya. Nah, di sini karena si pusat udah mendebit akun 76.900.000 di pembukaannya pusat, ya otomatis di pembukaannya si Surabaya dia harus juga mengkredit 76.900.000 gitu. Karena kan biar sepasang. Nah, terus ini tinggal kita alokasin aja 75 juta ini dapat dari sini sama freight in-nya 1.900.000 yang boleh diakui kan 2 juta. Jadi dia masih di bawah batas maksimal. Itu aja jadinya. Oh ya, sama jangan lupa juga di awal tadi sebenarnya aku lupa jelasin tadi. Nah, ini akun shipment ini juga jangan lupa di reclass juga di pembuku. Ini sebenarnya nggak ngaruh ke pembukuan cabang. Ini tuh shipment tuh branch sama Bandung ini kayak nge-reclass aja gitu. Nge-reclass dari pembukuan dari akun shipment tuh Bandung jadi di debit. Tadinya kan awalnya kan yang Bandung yang dikredit. Jadi di debit dipindahin ke shipment tuh Surabaya senilai 75 juta ditambah sama unrealized profitnya itu. Mungkin ada beberapa orang yang ngejelasin kalau unrealized profit itu nggak usah di reclass gitu. Sebenarnya ya boleh-boleh aja karena ujung-ujungnya juga ini nggak bakal ngaruh ke laporan keuangannya pusat gitu. Cuman kalau lebih baik itu untuk di reclass juga karena biar pembaca laporan keuangannya juga bisa tahu gitu bedain nih unrealized profitnya dari cabang mana aja gitu yang belum laku gitu. Ya gitu aja sebenarnya. Pokoknya ini kalau misalkan ini sesuai sama inilah cost yang udah costnya si pusat gitu, tinggal dikali 50%, 75 juta, ini nge-reclass aja nih mah. Shipment tuh Brand Solo pada shipment tuh Surabaya, gampang ini, tinggal di reclass aja. Gitu soal ini ya. Ini selanjutnya ada tanggal 20 itu ada pengiriman uang. Nah, ini pengiriman uang antar pusat dan cabang. Jadi pengiriman uang antar cabang sih. Jadi nggak mesti jadi ini pengiriman uang antar pusat dan cabang dan antar cabang. Jadi maksudnya si pusat ngirim uang ke cabang dan sebaliknya mungkin dari cabang ngirim uang ke pusat atau mungkin dari cabang ke cabang gitu. Nah, di sini ketahui bahwa si pusat tuh ngirim uang ke Bandung 20 juta, Solo ngirim uang ke pusat 50 juta, Surabaya ngirim ke pusat 10 juta, Bandung ngirim ke cabang Solo 60 juta, Surabaya ngirim ke Bandung 40 juta. Nah, gampang ini. Pertama kan tadi kan si pusat ngirim ke Bandung. Ya, gampang aja. Karena si pusat ngeluarin duit kas 20 juta. Pada branch itu Bandung. Pada branch Bandung nilai 20 juta. Karena di sini branch si pusat udah mendebit akun branch Bandung, ya otomatis di pembukuannya Bandung juga harus mengkredit akun home office dengan nilai yang sama 20 juta. Dan dia menerima cash 20 juta. Itu. Selanjutnya Solo pada pusat. Solo ke pusat. Nah,
Jadi Solo ini ngirim uang ke pusat, karena si pusat itu ngirim uang, si pusat itu menerima uang dari Solo, ya berarti kas pada brand Solo 50 juta, 50 juta. Nah, karena si pusat ini udah ngirim karena si pusat ini udah mengkredit akun brand Solo 50 juta, ya otomatis di pembukuannya Solo juga dia mendebit akun home office 50 juta pada kas, karena kan dia ngeluarin duit gitu. Ya sama aja, Surabaya ke pusat sama kayak tadi. Jurnalnya lanjut ke Bandung Solo. Bandung Solo kan ini antar cabang ya. Nah, tadi udah gue jelasin di sini kalau antar cabang itu secara fisiknya itu, secara dunia nyata itu dia langsung dikirim uangnya. Cuman dari pembukuan itu, pembukuan si cabang Bandung ini dia nggak bisa langsung ngirim ke Solo, karena di pembukuannya si cabang Bandung ini nggak ada akun cabang Solo gitu. Jadi dia harus dikirim dulu ke pusat, seolah-olah dia kayak ngirim ke pusat, terus pusat yang nerusin gitu uangnya ke Solo. Mana tadi salah itu. Jadi pertama ya kita jurnal aja dari pembukuannya Bandung. Kan si Bandung ngirim uang ke Solo, berarti si Bandung ini ngeluarin uang 60 juta. Nah, seolah-olah dia ngirim dulu ke akun pusat 60 juta. Nah, karena si cabang Bandung ini udah mendebit akun pusat 60 juta, mendebit akun home office 60 juta, ya otomatis si pusat harus mengkredit akun branch Bandung 60 juta. Terus mendebit akun brand Solo, karena uangnya itu akan dikirim ke Solo gitu, 60 juta. Karena di pembukuannya pusat udah mendebit 60 juta, ya berarti di pembukuannya si Solo juga dia mengkredit 60 juta, sama aja. Kas, dia nerima kas 60 juta. Gitu. Terus dari Surabaya ke Bandung. Sama aja sama kayak tadi. Surabaya ke Bandung. John, kalau mau nanya langsung aja ya. Tadi PPT kemarin aset harus di pusat atau bank? Oh gini John, jadi gini apa? Tadi kan aku bilang umumnya itu aset itu dibukukan cuman di pusat. Jadi si cabang itu hanya ngakuin beban penyusutannya aja. Tapi kemarin aku lihat di klinik AKL ya, ternyata si cabang itu bisa, yaitu ngakuin aset tetap juga, mencatat aset tetap gitu. Aku juga nggak tahu karena apa. Tapi perlakuannya sama aja, kayak perusahaan punya aset tetap aja, bikin dia punya akun aset tetap, punya akun akumulasi penyusutan gitu, sama aja. Tuh. Kalau ongkirnya yang bayar cabang gimana? Nah ini, kalau ongkirnya yang bayar cabang gimana? Nah, kalau cabang nyatet aset, dia juga nyatet depresiasi juga. Ya iyalah, pasti kalau misalkan cabang nyatet aset, misalkan ternyata kebijakannya itu kebijakan dari pusat, ternyata cabang itu boleh nyatet asetnya, ya berarti dia juga harus nyatet depresiasinya kan, karena yang pakai kan cabangnya gitu. Orang biasanya aja pembukuannya dicatat sama pusat, tapi karena aset tetapnya digunain sama cabang, ya beban penyusutannya diakuin sama cabang. Pusat nyatet juga nggak kalau cabang beli aset tuh? Nyatet apa nih? Yang nggak usah nyatet lagi. Ibaratnya enggak gini, tergantung. Kalau aset tetapnya dibeliin, ibaratnya gini, pusat ngebeliin aset tetapnya buat cabang. Misalkan kita ilustrasi aja ya. Nah, misalkan si pusat ini ngebeliin aset tetap buat cabang, ya gampang aja, tinggal branch rakas. Nah, di pembukuannya si cabang, jadi tinggal aset tetap, ada home office. Nah, di sini nilainya 10. Gini aja gitu. Siapa nih masuk? Gitu, jadi ya kalau misalkan ini dibeliin pusat, si pusat itu ngebeliin cabangnya aset tetap, ya gini aja jurnalnya. Jadi dicatat di pembukuannya cabang gitu.
Tapi kalau cabang ngebeli sendiri, ya pusat nggak usah ngejurnal. Misalkan si cabang ngebeli sendiri, aset tetap pada ya tinggal gini aja, 10 gitu. Terus si pusat perlu ngejurnal nggak usah. Itu aja. Oke, lanjut ya. Tapi ini jarang sih John, kasus kayak gitu ya. Kasus kayak gitu jarang. Nah tadi pertanyaan lo itu kalau ongkirnya yang bayar cabang gimana? Ya sebenarnya gini, kalau ongkirnya yang bayar cabang, aku ilustrasiin jurnal aja ya. Kalau ongkir dibayar di cabang yang mana nih? Maksudnya, kalau ongkir yang dibayar cabang, kalau ongkir dibayar cabang ya berarti yang ngeluarin cash nanti si cabang, gitu aja sih. Misal cabang ke cabang sama cabang ke pihak pembeli. Lah kan enggak, maksud gini nih, taruh dah. Kalau cabang, nah itu kan direimburse juga kan sama pusat. Apanya nih? Apanya John maksud lu yang direimburse itu? Maksudnya enggak, ini maksudnya cabang ke cabang ini apanya? Enggak, ini maksudnya dari cabang ke cabang apa nih? Misal cabang ke cabang, itu sama cabang ke pihak pembeli itu apa maksudnya? Pokoknya ya, setahu aku ya, ongkir. Jadi kalau misalkan ongkir dari cabang ke cabang, ya kalau maksudnya ongkir yang dibayar itu sama cabang penerima. Ya kan cabang juga yang bayar walaupun si pengirim gitu. Kan cabang juga yang bayar walaupun pengirim. Iya kan? Cabang penerima maksudnya. Sebenarnya gini John, gimana ya? Kalau itu mungkin bisa aja dijelasin di sini, tapi buat soal luas nanti kayaknya nggak ada dah kasus kayak gitu. Pasti pasti itu kasnya itu kira itu dibayar sama pengirim, tapi freight in-nya itu nanti diakui sama penerima. Biasanya gitu doang. Ya kan? Biasanya gitu aja. Pokoknya ingatnya kasih ongkirnya itu dibayar sama si pengirim, berarti si pengirim ini mengkredit kas. Nah, nanti si penerima itu dia bakal mengakui freight in ya, mendebit freight in gitu. Itu aja paling. Soalnya dari klinik AKL juga nggak ada tuh dijelasin kayak gitu. Gitu. Mungkin bisa aja sih dijelasin, cuman agak pusing juga dan takut salah gitu. Nanti malah bikin bingung yang lain juga. Oke, kita lanjutin aja. Tadi sampai mana ya? Oh ya tadi sampai mana sih? Sampai pengiriman ya, pengiriman uang ya. Ya pengiriman uang tadi kan udah dijelasin. Nah, selanjutnya kita ke soal selanjutnya. Nah, tanggal 31 Desember ini, nah ini diketahui bahwa pada 2 Januari, di awal periode itu, 2 Januari 2020, itu pusat itu membayar beban asuransi untuk 1 tahun sebesar 6 juta dan beban iklan 4 juta gitu. Kedua beban tersebut seluruhnya terpakai pada tahun 2020. Pada akhir tahun beban tersebut dialokasikan dengan rasio pembagian kedua beban tersebut antara pusat, cabang Bandung, cabang Solo, dan cabang Surabaya adalah 5:2:2:1. Nah, tadi kan udah aku jelasin ya. Kalau ada beban yang dibayar sama pusat, yang perlu diperhatikan itu dua. Tanggal pembayaran bebannya ini, beban sama pusatnya ini, tanggal kapan sih si pusat ini ngebayarin beban-bebannya cabang, itu mesti ditahu. Kita tahu. Sama yang kedua itu tanggal alokasinya gitu. Nah, di sini tanggal pembayaran itu tanggal 2 Januari. Artinya asumsinya si pusat ini dia udah ngejurnal tanggal 2 Januari karena kan kita cuma disuruh ngejurnal bulan Desember gitu. Jadi asumsinya kita nggak perlu melakukan penjurnalan ketika si pusat ini melakukan pembayaran beban-beban ini gitu. Yang kita perlu jurnal adalah tanggal 31 Desember ini alokasinya gitu. Alokasi itu artinya ketika beban dibayar di muka ini itu udah digunakan sama pusat sama cabang-cabangnya gitu. Karena kan beban asuransi sama beban
tadi apa, beban asuransi sama beban iklan ya, kan biasanya kan dipakainya tahunan ya, di akhir periode udah habis masa manfaatnya, ya berarti alokasinya ya di akhir tahun gitu. Nah, di sini tanggal pembayaran tadi 2 Januari, tanggal alokasinya tanggal 31 gitu. Jurnalnya gimana sih ngalokasinya? Jelasin di sini ada. Nah, di sini aku buat juga jurnal ketika pembayaran tanggal dan 2 Januari. Ini sebenarnya nggak ada, ini nggak disuruh gitu. Cuman ini ya seolah-olah aja gitu. Ketika tanggal 2 Januari itu, si pusat itu, ketika dia ngebayarin beban-beban itu, beban dibayar di muka, itu begini ngejurnalnya. Prepaid insurance pada prepaid advertise. 6 juta sama 4 juta pada kas, karena dia pakai kas, 10 juta. Gitu. Di sini tuh, dia tuh belum ada akun branch, belum ada akun home office. Karena ya ini dia baru ngebayarin aja secara gelondongan gitu. Jadi ini untuk cabang 1, cabang 2, cabang 3, sama untuk pusatnya sendiri gitu. Nah, tanggal alokasinya itu tanggal 31 Desember gitu. Nah, diketahui bahwa yang make yang pusat itu dari total 10 juta ini, itu si pusat itu make 50%, si cabang itu make 50% gitu. Karena 2 tambah 2 tambah 1 kan 5 ya. Jadi 5 banding 5 ya 5/10 kan jadinya setengah ya, 50% gitu. Berarti yang harus dialokasikan, beban-beban yang harus dialokasikan dari pusat ke cabang itu cuma senilai 50% dari total ini, dari total 10 jutanya gitu. Gimana jurnalnya? Ya, gampang aja. Pertama kita jurnal dulu prepaid insurance-nya, kita kredit dulu. Sebenarnya ini boleh juga ya, ini boleh juga misalkan mau pakai insurance expense, atau di sini pakai advertise expense, biar gampang aja gitu, terserah. Tapi karena ini kan soalnya kan konteksnya dibayar di muka ya, jadinya prepaid lebih pas aja gitu pakai akunnya gitu. Nah, jurnalnya gimana? Nah, buat mempermudahnya ya kita pisahin dulu aja prepaid insurance sama prepaid advertise-nya yang udah dipakai gitu, yang mau dialokasikan. Karena kita tahu cabang itu sama pusat tuh makanya 50%, 50%. Pusat itu 50%, sisanya dibagi-bagi ke cabang 50%. Nah, prepaid insurance kan nilainya 6 juta nih totalnya. Berarti setengahnya yang mau dialokasikan itu totalnya 3 juta. Terus yang dibagi buat branch Bandung berapa? 1.200.000 didapat dari 3 juta dibagi 2/5 gitu. 2/5 ini proporsi buat branch Bandung gitu. Tahu kan lah bagi proporsi gimana, mengalokasikan proporsi ke proporsi gimana tahu lah ya. Nah, ini buat branch Solo juga sama. 2/5 gitu, 3 juta. Brand Surabaya 1 doang kan tadi dapatnya dia, jadi 1/5 aja. Gitu. Nah, karena di sini udah didebit branch Bandung, si pusat ini udah ngedebit branch Bandung, branch Solo, branch Surabaya senilai 1.200.000, 1.200.000. Nah, branch Bandung otomatis di pembukuannya si cabang Bandung dia juga harus menjurnal home office gitu 1.200.000 dan mengakui insurance expense senilai 1.200.000 itu karena dia udah menggunakan asuransinya selama 1 tahun ini. Itu jadi karena di sini branch Bandung, pokoknya ingat aja branch Bandung udah mendebit, pasangannya home office di kredit 1.200.000. Di sini branch Solo udah mendebit, akun si pusat ini udah mendebit akun branch Solo 1.200.000 ya sama aja di sini berarti si Solo juga harus mengkredit akun home office dengan nilai yang sama 1.200.000. Terus debitnya insurance expense. Branch Surabaya juga sama 600, sini 600 ya samalah. Nah, terus selanjutnya ini ada prepaid advertise. Prepaid advertise-nya kan 4 juta totalnya yang mau dialokasi, yang buat cabang ini yang dipakai buat cabang. Nah, tinggal kita alokasin aja. 4 juta dikali 50%, 2 juta. Nah, ini kita alokasin tadi proporsinya 2/5, 2/5, 1/5. Terus tinggal kita jurnal aja sama kayak tadi, persis ini. Branch Bandung 800.000, di sini udah didebit 800, ya otomatis pembukuannya Bandung juga dia harus mengkredit akun home office gitu dengan nilai yang sama 800 atas expense. Itu juga sama dengan seterusnya juga brand Solo sama brand Surabaya. Itu.
Soal selanjutnya ada akumulasi penyusutan, mengakui beban penyusutan peralatan yang dibeli pada tanggal 2 Desember. Tadi kan kita ketahui bahwa PTA dan beserta cabang itu kan melakukan pembelian peralatan tanggal 2 Desember. Itu. Nah, ini gampang sih. Ingat, pokoknya yang melakukan beban penyusutan itu siapa? Cabang, karena dia yang menggunakan aset tetapnya, gitu. Ibaratnya dia yang menerima manfaat dari aset tetap itu, dari peralatan itu, kan yang menerima cabang. Jadi yang harus melakukan beban penyusutannya juga ya cabang, gitu. Pertama kita akui dulu di pembukuannya masing-masing cabang 400.000 ini dapat dari tadi si Bandung kan dapat aset tetap ya yang dibeliin sama nih 28 juta. Jadi 28 juta dibagi masa manfaatnya berapa, 6 tahun dikali 1/12 karena cuman 1 bulan dibelinya dari 2 Desember ke 3 Desember hanya 1 bulan ya. Jadi 28 juta 800 dibagi 6 dikali 1/12. Depreciation expense ada home office. Nah, karena di pembukuannya Bandung ini udah mengakui home office dan mengkredit home office, otomatis di pembukuan pusat juga harus mendebit karena pasangan gitu. 100.000. Nah, dia terus akumulasi penyusutannya diakui di pusat 400.000. Begitupun seterusnya untuk brand Solo, Surabaya sama. Jadi yang perlu diperhatikan ini, diingat ini berapa masa manfaatnya sama udah berapa bulan sih dia digunakan gitu. Karena ini cuma 1 bulan ya dibagi aja 1/12 gitu. Udah selesai gitu doang soal UASnya. Itu doang kan soal UASnya. Cepet kan? Ada yang mau nanya nggak atau masih bingung? Gini John, lo kalau masih bingung, kenapa prepaid sama expense insurance itu kalau misalnya bingung gini aja. Gue juga dulu bingung di situnya sih. Kalau mau lebih gampang, jadi dari awal aja diakui sebagai insurance expense. Nggak usah dirubah-rubah ke prepaid, takutnya lupa. Nih. Langsung dari awal aja diakui sebagai insurance expense gitu. Jadi seolah-olah ya kayak ini ibaratnya dia udah pendekatan beban lah ya, pendekatan beban gitu, bukan pendekatan aset gitu. Jadi nggak usah nanti takutnya lu pusing kapan sih harus ngejurnal prepaid, langsung aja dari awal nih udah insurance expense, advertise expense. Jadi nanti di sininya tinggal insurance expense. Karena sama aja ujung-ujungnya juga nanti di cabang juga jurnal expense-nya juga gitu. Gini aja John. Nah, ujung-ujungnya ini kehapus loh nilainya loh. Ujung-ujungnya di akhir periode nih insurance expense yang kita debit ini bakal hilang nilainya 3 juta loh nih. Kehapus sendiri gitu. Gitu John. Kalau masih bingung. Masih bingung nggak John? Jadi nggak usah terpaku sama prepaid insurance kayak gitu. Sebenarnya dari awal kita jurnal insurance expense juga nggak apa-apa. Nah, masih ada yang dibingungin lagi nggak teman-teman, kawan-kawan? Kalau nggak kita lanjut ke soal selanjutnya nih. Ini kan kayak cuma soal UAS tahun kemarin tuh cuma sampai ini doang ya, jurnal penyesuaiannya aja sih. Gak ada jurnal penutupnya juga, cuma gitu doang tuh. Cuman yang pusingnya itu ya karena dia pembukuannya tuh banyak, ada 4 gitu. Kita melakukan di 4 buku yang berbeda, Pusat, Bandung, Solo, sama Surabaya. Itu yang bikin pusing. Itu. Kalau mau kita lanjut nih ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya juga belum selesai aku kerjain nih, biar kita sama-sama ngerjain. Ini soal dari klinik KKL. Lumayan sini soalnya. Lanjut aja ya, kita ke soal selanjutnya ya. PT Gamma Retail di sini
dia mempunyai 2 buah kantor cabang. Jadi kalau ada 2 kantor berarti kita melakukan di 3 buku yang berbeda, 3 pembukuan yang berbeda. Cabang 1, cabang 2, sama pusat. Pembukuan cabang dilakukan secara terpisah. Margin untuk pengiriman barang dagang dari pusat ke cabang senilai 20%. Nah, ini kita dapat informasi bahwa marginnya itu 20%. Mungkin ini dari HPP ya, dari HPP. Pencatat semua aset tetap dilakukan oleh kantor pusat. Nah, aset tetap itu dilakukan oleh kantor pusat dengan beban penyusutan dengan masa manfaat 5 tahun. Metodenya garis lurus tanpa nilai sisa. Nah, di sini juga diketahui bahwa saldo inventory cabang 1 pada 1 Januari 2018 itu senilai $60.000. Dan ternyata 2/3-nya itu dikirim dari kantor pusat gitu. Jadi 22/3-nya itu senilai 40.000 ya. 40.000 kali 2/3 ya 40.000. Berarti di cabang 1 itu ada inventory awal shipment from home office-nya itu senilai 40.000 dari total 60.000 inventory. Nah, dari cabang 2 itu 40.000, seperempatnya berasal dari vendor luar. Seperempatnya dari vendor luar berarti 3/4-nya dari pusat. Gitu. Cabang 2. Nah, ini simpan aja informasinya. Nah, kadang juga mungkin ada soal yang ngeselin ya. Kita nggak diketahui nih nilai kita diketahui nilai inventory awalnya berapa, tapi kita nggak dikasih tahu berapa sih bagian dari inventory yang dikirim dari pusat itu. Jadi dari total inventory awal itu berapa bagian sih yang dikirim dari pusat. Nah, itu cara biar bisa tahunya itu pakai, kalau nanti misalkan di laporan keuangan diketahui ada unrealized profit. Nah, nanti kita pakai ini pakai nilai ini, nanti pokoknya dicari-cari bisa dapat gitu. Tapi nanti aja lah kita bahas. Ini kita bahas ini dulu aja. Kita lanjutin. Nah, biaya standar pengiriman barang dari kantor pusat ke cabang 1 itu $300. Nah, ini diketahui bahwa dari pusat ke cabang 1 itu $300. Dari pusat ke cabang 2 itu $400 gitu. Nah, transaksi antar kantor pusat dan kedua cabangnya itu selama tahun 2000 sebagai berikut. Nah, ini dua. Kantor pusat itu mengirim barang dagang ke cabang 1 dengan kos $150.000. Dengan kos $150 ditambah biaya ongkir $300, dan cabang 2 dengan kos 120, biaya ongkir $400. Jurnalnya gimana? Ini udah ada. Tanggal 2 Januari dia ngirim $150.000. Kita kredit aja. Si pusat mengirim kan, berarti dia mengeluarkan inventory $50.000. Terus ini 20%, tadi kita lihat kebijakan 20% dari HPP-nya, tinggal dikali aja, 50.000 dikali 20% dapat 30.000. Terus juga jangan lupa mengkredit kas, karena si pusat ngebayarin ongkirnya $300. Totalnya kita debit ke akun branch 1. Nah, karena si pusat ini udah mendebit akun branch 1 senilai $180.300, dia cabang 1 juga harus mengkredit akun home office, karena pasangan nih brand 1 sama home office, $180.300 gitu. Terus di sini shipment from pusatnya 180.000, ini didapat dari inilah, karena 180.000 ini karena si cabang 1 ini menganggap bahwa costnya itu 150.000 ditambah 30.000 gitu. Tambah sama dia mengakui freight in-nya $300. Tadi ingat pokoknya yang ngirim itu si pengirim, yang ngakuin freight in-nya si penerima gitu. Kan penerimanya ngakuin freight in $300. Bentar ya. Nah, lanjut.
Kita ke branch, kita lanjut ke yang kedua ini. Si pengiriman ke cabang kedua. Nilai 120.000, kita kredit aja 120.000. Nah, ini unrealized profitnya 24.000. Tinggal dikali aja 20%. Nah, ini 400 ini ongkirnya. Seperti biasa kita debit ke akun branch 2 144.400. Otomatis kalau si pusat udah mendebit akun branch 2, otomatis di cabang 2 harus mendebit akun harus mengkredit akun home office dengan nilai yang sama yang di pusat 144.400. Shipment from pusat 144, ini didapat dari cost sama tambahan realize sama freight in-nya 400 gitu. Pokoknya ingat ya, tadi kan udah dikasih tahu ya di awal nih di PPT ini, kalau si pusat ini ngirimin mengeluarkan kas, barang dan jasa buat si cabang, berarti branch-nya itu didebit gitu, akun branch didebit. Nih, branch didebit gitu. Nah, kalau cabang menerima, berarti dia mengkredit akun home office gitu. Pokoknya ini pasangan nih home office sama branch-nya itu. Jadi kalau di pusat udah mendebit akun 14400, branch nilai 14400, di cabang 2 wajib mengkredit akun home office 144.400. Nggak boleh enggak gitu. Lanjut. Mana soalnya? Cabang 2 membeli inventory dari vendor luar. Nah, ini gampang. 31 Maret, si cabang 2 ini ngebeli inventory vendor luar. Ya, ini si cabang ngebeli sendiri, pakai uangnya dia sendiri. Jadi nggak terkait sama pusat. Ya gampang aja, tinggal inventory pada kas senilai 30.000. Udah gitu doang. Nah, selanjutnya nih belum mau kerjain nih. Kita kerjain bareng-bareng aja. 29 Juni, kantor pusat ternyata memerintahkan cabang 1 untuk mengirimkan 25% inventory yang dikirim pada tanggal 2 Januari ke cabang 2. Nah, biaya ongkirnya itu biaya kirim sebesar 275 dibayar cabang 1 gitu. Nah, si pusat itu memerintahkan si cabang pertama buat ngirim inventory ke cabang kedua. Tanggal berapa tadi? Tanggal 29 Juni ya. 29 Juni. Nah, tadi kan kataku gampangnya ya kita ngejurnal dari si cabang pengirim. Gitu. Gampang aja kita shipment karena ada inventory yang keluar, shipment to branch, shipment from HO, home office. Shipment from HO, di sini kas sama freight in. Nah, di sini pun home office. Jadi si cabang 2 ini harus olah-olah itu mengirim ke pusat dulu, baru dari pusat nanti dikirim ke cabang 2 gitu, seolah-olah. Ini senilai berapa sih shipment from HO-nya? Gampang aja, karena tadi nilainya yang diperintahkan dikirim itu 25%. Tinggal kita ini aja, 180 dikali 25%. Jadi akun shipment from pusat, sorry ini bukan shipment from HO, biar nyambung aja, shipment from pusat. Nah, jadi akun shipment from pusat yang udah dikirim tadi tanggal 2 Januari, itu kan mesti dikirim ke cabang 2. Ini tinggal kita sebesar 25%-nya. Ini tinggal kita kali 25% aja dari sini. Dapatlah 45.000. Freight ini juga proporsinya, senilai proporsinya. Tuh, 25%. 75. Kasnya 275 kan. Diketahui bahwa ongkirnya itu 275. Ongkir dari cabang 1 ke cabang 2. Ya. Nah, terus didebitlah akun home office. Kalau karena di sini si
cabang pertama udah mendebit akun home office senilai 45350, berarti si pusat ini harus mengkredit akun branch 1 senilai 45300. Ada branch 2, kan mau dikirimnya ke branch 2, dia reklas aja gitu. Nah, dari branch 2 kita dari sini kita alurnya ke pembukuannya si branch 2 biar enak. Karena si pusat ini udah mendebit akun branch 2 di pembukuannya, ya otomatis di pembukuannya si cabang kedua, ya dia harus mengkredit akun home office senilai yang sama. Senilai 45300 ya. Tuh. Ada statement from pusat. Pada shipment from pusat senilai 45.000 ditambah sama ongkirnya, total ongkir ya. Total ongkir ini dapat dari ini. Karena ini belum melebihi batas maksimal yang diperbolehkan yang diakui oleh cabang kedua, yaitu senilai 400, makanya nggak perlu ada excess freight di pembukuannya pusat gitu. Nah ini udah selesai nih, gitu doang kan. Pokoknya gampangnya itu alurnya kita dari cabang pengirim ke pusat, baru ke cabang penerima gitu. Dan jangan lupa melakukan reklas akun shipment from shipment to branch branch satunya kita debit, nah seolah-olah kita nerima lagi, pusatnya itu nerima lagi, terus kita mengkredit, mengirim lagi dari shipment branch 1 ke branch 2, branch 2 senilai, kita kali aja 25%. Nah jangan lupa juga kita, sebenarnya ini opsional sih, mengreklas mengreklas akun unrealized profit. Jadi yang dimiliki unrealized profit dari cabang pertama kita reklas ke cabang kedua sebesar proporsinya juga 30.000 dikali 25%. Sama kan, kalau 37.500 ditambah 7,5 sama dengan 745.000 gitu, sama dengan ini. Pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nih? Lanjut. Bentar dah, istirahat dulu. Lanjut ya. Nah, ini lanjut kita cabang 1 membayar beban operasional 30.000. Ini mah gampang aja, tanggal 2 Juli. Cabang berapa? Cabang 2. Cabang 1. Cabang 1. Ini gampang aja ini mah. Tinggal operasional expense pada kas 30.000. Sini cabang 2 menerima alokasi beban operasional. Cabang 2 menerima alokasi beban operasional 25.000 yang dibayar oleh pusat. Ini menerima alokasi. Kalau menerima alokasi tadi ingat pokoknya
bedanya menerima alokasi sama membayar. Kalau menerima alokasi ya tinggal jurnal alokasi aja. Cabang 2 menerima alokasi beban tanggal 1 Agustus. Kalau menerima alokasi berarti gini aja, operating expense pada home office nilai 25.000. Nah, di pusat gampang aja, seolah-olah dia udah ngebayar ya. Di sini asumsinya si pusat itu udah melakukan jurnal pembayaran. Jadi di sini dia tinggal mengkredit aja akun operating expense dan dikirim ke branch. Nilai 25.000. Tuh. Lanjut. Cabang 2 mentransfer uang tunai ke cabang 1. Oke, 22 Oktober. Di cabang 2 ini ngirim uang ke cabang 1 ya. Cabang 2 mentransfer ya. Cabang 2 berarti di sini si cabang 1 menerima uang home office. Kayak pertama gini. Pertama kan karena si cabang 2 yang ngirim ya. Jadi kita dari cabang 2 ini tinggal home office rekas. Jadi seolah-olah dikirim dulu ke pusat. Terus si pusat bakal ngereklas. Range 1, range 2. Nilai 7,5 ya, 7,5. 7.500. Ini home office sudah didebit, otomatis di pembukuannya pusat harus mengkredit akun home office nilai 7,5. Nah, pada akun brand 1, karena akun brand 1 udah didebit, ya otomatis di akun di pembukuannya cabang pertama juga harus mengkredit akun home office nilai 7,5 juga gitu. Dan menerima kas. Gini aja. Tuh. Terus ada yang mau nanya lagi nggak? Nah, terus tanggal 2 November itu membeli peralatan. Cabang 2 membeli peralatan sendiri. Nah, kalau peralatan sendiri, ingat cabang kan nggak, karena kebijakannya tadi di soal itu si cabang nggak boleh mengakui aset tetap, berarti aset tetapnya itu diakui di pembukuannya pusat. Peralatan pada range 2 senilai 25.000. Tuh. Cabang 2 mengkredit gimana? Menjurnal gimana? Ya tinggal home office. Karena di sini di branch di pembukuannya pusat kan dia udah mengkredit akun branch ya. 25.000. Ini cash karena dia membayar untuk membeli peralatan. Tuh. Selanjutnya tanggal 31 Desember cabang 1 membukukan penjualan sebesar 250.000. Cabang 2 180.000. Saldo persediaan akhir. Oke. Nah, tanggal 31 Desember. Ternyata cabang 2 itu cabang 1 membukukan penjualan senilai 250. Oh iya. Tinggal gini aja. Akun receivable mungkin. Sales revenue.
Nah, di sini sama juga 180.000. Tuh. Nah, saldo persediaan akhir cabang itu, cabang 1 10.000, termasuk 4.000 itu inventory yang dibeli dari vendor. Saldo persediaan akhirnya diketahui nih. Oh iya, oke. Ada peralatan lagi nggak sih? Nah, di sini kita sebelum membuat jurnal penutup, itu kan ada jurnal penutup ya. Kita melakukan penyusutan dulu aset tetap. Seperti biasa lah, penyusutan aset tetap di cabang kedua. Kalau penyusutan kan boleh ya di cabang kedua, di cabang. Kalau penyusutan, beban penyusutannya doang. Beban penyusutan. Ada home office. Nilai berapa? Tadi dia belinya berapa sih? Rp25.000. Rp25.000 metode garis lurus ya. Tanggal 2, berarti 2 bulan dipakainya. Jadi pakainya 2 bulan, 5.000. Sama dengan 25 tuaga dibagi 5 dikali 2/12. Kan? Nah, ini aja, terus di sini ya. Di pusatnya ini ngejurnal branch. Ada ya branch 2 pada akumulasi penyusutan. Nilai lah sama dengan yang Nah, ini ketahui nih. Menghitung laba cabang 1 dan cabang 2 menurut cabang terpusat. Saldo persediaan akhir cabang 1 itu senilai 10.000. Termasuk 4.000 inventory yang dibeli dari vendor. Saldo persediaan akhir cabang 2 18.000, termasuk 6.000 inventory yang dibeli dari vendor. Vendor ini maksudnya dari pihak ketiga ya. Jadi kan kita tahu begini, inventory-nya itu 1, 2 itu senilai 60 sama 40.000 gitu. Nah, pembeliannya shipment from pusat tambah kita pembelian, nanti ada cost, sini nanti ada ending inventory, sebenarnya ini gampang aja sih, nggak perlu dihitung kayak gini. Kita bisa langsung aja langsung ke jurnal penutupnya. Ini jurnal penutup ya. Nah, ini kita buat jurnal penutup di cabang pertama dulu, oke? Nah, perlu melakukan ini, perlu membuat jurnal perlu menghitung dulu. Nah, kita mesti tentuin dulu nih nilai unrealized profitnya yang tadi yang udah aku bilang, yang apakah ada yang udah terjual sama yang belum terjual gitu. Istirahat dulu kali ya. Ada yang mau nanya dulu kagak nih? Teman-teman, udah pada keluar juga ya? John, gimana John?
Istirahat dulu ya, capek emang ngomong mulu. Bentar. John, ada yang nanya nggak, John? Kalau nggak ada langsung kita lanjutin aja ya. Tadi masih kita masih ada yang belum nih. Nah, di sini itu kita itu harus tadi kan aku bilang kan, kalau ada di jurnal penutup ini yang perlu diperhatikan itu adalah unrealized profit-nya. Jadi si pusat kan ngirim ke cabang-cabang nih, ya kan? Nah, karena itu kan si pusat itu ngasih margin tadi kan, ada 20%. Nah, tapi kan nggak semua inventory yang dikirim ke cabang itu udah terjual semua sama si cabang itu gitu. Jadi kita harus nyari dulu nih nilai berapa sih yang udah terrealisasi sama nilai yang masih tersisanya. Itu yang pertama itu. Pertama kita harus cari dulu nilai unrealized profit-nya. Caranya gimana? Nah, ini kita hitung dulu sama-sama. Mencari nilai unrealized profit yang terrealisasi. Yang pertama itu kita ini maksudnya cabang ke 1, dari cabang ke 1, ini dari cabang ke 2. Ini hapus saja nih. Nah, kita cari dari inventory awal. Yang tadi kan diketahui bahwa ada saldo inventory awal nih di cabang 1, cabang 2. Gitu. Tapi cuman ada 3/4, cuma ada 2/3 dari 60.000 itu yang dikirim dari pusat. Berarti 2/3 dari 60.000 itu kan 40.000. Tadi udah kita cari. Nah, di sini cabang 2 itu dapat 30.000 nilai inventory awalnya. Inventory awal yang dikirim dari pusat. Nah, terus kita tambahkan sama inventory yang dikirim selama periode dari inventory yang dikirim dari pusat selama periode berjalan. Shipment from pusat. Tadi kan pusat kan ngirim bukan sama dengan. Tadi kan si pusat kan ngirim beberapa kali kan. Kok gini sih? Nah, shipment ditambahkan shipment from pusat. Ini dapat dari mana? Jadi tinggal kita dapat dari sini aja, dari jurnal yang tadi. Shipment from pusat di cabang 1 180.000 dikurang 45.000 karena kan si cabang 1 itu ngirim ke cabang kedua. Jadi 180 ditambah 45. 180 dikurang 45, sorry. 180 kurang 45 itu 135. Bang, 135. Cabang kedua. Yuk. Belum share screen. Ah, seriusan? Iya. Bajingan. Astagfirullah. Sumpah Bu udah nggak apa ya, kita ulang oke? Kita ulang oke? Sorry Jar. Kita ulang ya. Nah, tadi ini aku udah sampai sini loh. Tuh, udah aku cari sampai sini. Jadi gini, di soal ini kan, tadi kan ini kita ingat, kalau kita mau di akhir periode kan kita mau bikin jurnal penutupan nih, mau bikin jurnal penutup ya. Nah, si pusat ini harus mengetahui berapa sih nilai unrealized profit ini yang udah terrealisasi, gitu loh. Ya, tadi kan kita lihat di sini kan, jadi kita mesti mengidentifikasi itu nilai unrealized profit dari inventory yang terjual dan unrealized profit dari inventory yang masih tersisa, gitu. Udah kelihatan belum, John? Astaga, seriusan anjing? Seriusan anjing. Bego banget sih.
Oke, nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? PowerPoint-nya kan? Nih, PPT. Iya, kelihatan. Nah, gini. Oke. Jadi gini. Di sini kan kita udah selesai menjurnal tadi kan. Kita udah selesai menjurnal sampai dengan beban penyusutan, ya kan? Udah selesai itu. Nah, di soal disuruh menghitung laba cabang 1 dan cabang 2. Menurut cabang dan menurut kantor pusat gitu. Jadi kita mesti menghitung laba. Nah, cara ngitung labanya nih gimana? Paling gampang cara ngitung laba itu sekalian sama kita bikin jurnal penutup. Itu paling enak. Nah, caranya gimana sih kita itu? Yang pertama itu kalau kita bikin jurnal penutup itu, yang mesti kita ingat itu kita ini karena kita masih ada nilai, ini kan diketahui nih bahwa saldo persediaan akhir itu 10.000. Termasuk 4.000 inventory, cabang 2 masih ada 18.000. Berarti artinya masih ada unrealized profit itu yang belum terrealisasi gitu. Masih ada bagian dari unrealized profit itu yang belum terrealisasi. Nah, itulah yang harus kita cari sama nilai unrealized profit dari yang udah terrealisasi gitu. Nah, cara carinya gimana? Tadi udah ini apa? Mana tadi? Nah, ini cara mencari nilai unrealized profit yang terrealisasi. Sebenarnya ini juga bisa sekaligus dan yang belum terrealisasi. Gampang aja, ini kita cabang 1, cabang 2. Nah, kita cari dulu inventory awal. Maksudnya ini inventory awal apa? Inventory awal yang dikirim dari pusat. Nah, cabang 1 ini kan ngirim 40 cabang 1 ini kan tadi kan di inventory awal itu kan ada 60.000 nih, ya kan? Nih 60.000. Nah, diketahui bahwa 2/3-nya itu dikirim dari kantor pusat. Di kantor pusat gitu. Berarti 2/3 itu berapa? 40.000 gitu. Berarti 40.000 ini adalah sama dengan akun shipment from pusat tapi di inventory awal maksudnya gitu. Nah, di cabang 2 itu nilai inventory yang dikirim dari pusat itu di inventory awal itu senilai 30.000 gitu. Nah, ini kita tambahkan sama shipment from pusat selama periode berjalan. Kita tambahkan sama periode berjalan, oke? Nah, diketahui bahwa si cabang 1 ini nerima 135.000 dari pusat, inventory dari pusat. 135.000 ini dapat dari mana? Kita bisa dari jurnal. Jurnalnya itu pertama kan didapat 180.000, ya kan? Terus ternyata si pusat itu tadi kan minta si cabang pertama ini ngirim ke cabang kedua 45.000, ya berarti tinggal 180.000 dikurang 45 gitu, dapatlah 135.000, sorry, 135.000. Nah, cabang yang kedua sama juga, tadi kan selama periode dia nerima berapa aja. Pertama dia dapat dari pusat langsung senilai 144.000. Nah, terus dia dapat dari cabang kedua 45.000. Berarti 144 tambah 45. 144 tambah 45, 189. Berarti selama periode berjalan dia dapat shipment from pusat itu 189.000. Gitu. Nah, jumlahin aja total barang dari pusat. Gitu. Sum senilai 175 totalnya. Kita sum juga. Sum total barang dari pusat. Yaitu di cabang 1 itu 175.000, di cabang kedua 219.000 gitu. Nah, di ending kita lihat ending inventory-nya berapa. Ending inventory ini mengurangi ya sifatnya ending inventory itu. Ending inventory mengurangi ending inventory yang dikirim dari pusat itu berapa? Nah, di sini diketahui bahwa saldo persediaan akhir cabang pertama itu ada 10.000. Ini totalnya ya, maksudnya total 10.000 ini dapat dari yang dia beli sendiri sama yang dikirim dari pusat. Nah, ternyata 4.000-nya itu dari 10.000 itu adalah
dibeli dari pihak ketiga, dari vendor. Berarti 6.000 di sini. Itu. Inventory akhirnya 6.000. Nah, kalau di cabang kedua gimana? Kalau persediaan akhir cabang 2 itu 18.000, termasuk 6.000 itu di inventory dari vendor, dari pihak ketiga. Berarti 12.000, 6.000, 18.000 dikurang 6.000, 12.000 itu dari pusat gitu. Nah, total barang dari pusat kalau dikurangin sama ending inventory ini sama dengan apa? Sama dengan barang yang terjual. Atau COGS. COGS dari shipment from pusat. Itu. Nah, berarti apa? 169.000 ini adalah yang total inventory dari 169.000 inilah yang harus kita akui sebagai apa? Sebagai, maksudnya unrealized profitnya inilah dari 169.000 ini yang kita boleh akui sebagai branch income. Gitu. Di mana sih ngakuinnya? Ya tinggal gini aja, unrealized profit UP yang boleh diakui sebagai branch income. Kan kita tahu tadi branch income-nya kan marginnya kan 20% ya. Ya tinggal dikali aja, berarti 169 dikali 20%. 33.800. Ini kita kali juga 20%. 1.400 gitu. 20% tadi jadi soal ya. Ini 20%. Dapatlah UP yang boleh diakui sebagai branch income oleh pusat gitu. Jurnalnya gimana? Jurnalnya gampang. Tinggal kita tadi kan kalau unrealized profit kan saldo normalnya di kredit kan, berarti kita hapuskan, kita debit unrealized profit pada branch income nilai. Nah ini kita gini aja, unrealized profit 1 kan kita membedakan kan akunnya, unrealized profit 2 tuh. Nah ini kita tinggal kita siniin aja, cabang 1 33.800, cabang 2 41.400, totalnya kredit ke branch income. Nah gitu, dan unrealized profit segini. Nah terus unrealized profit yang masih tersisa berapa? Ya gampang aja, tinggal kita kali dari ini, dari ending inventory gitu. Dari ending inventory yang dikirim dari pusat, 6.000 dikali 20%, berarti 1.200. 1.200. Terus 12.000 kali 20%, berarti 2.400. Itu UP yang belum terrealisasi. Itu. Ya kan? Nah, udah selanjutnya kita menjurnal akun, kita jurnal penutup di setiap cabang dulu. Kalau aku sih nyaraninnya gini, menutup akun membuat jurnal penutup di setiap cabang gitu. Caranya gimana? Gampang aja, ya kayak bikin jurnal penutup aja kayak biasa. Jadi kalau kalau penerimaan itu menutupnya kan di debit, kalau beban itu menutupnya di kredit. Nah, yang pertama kita tutupkan itu misalkan penerimaan dulu ya. Sales revenue. Jadi kita ketahui bahwa si cabang pertama ini dapat 250.000. Dia dapat sales revenue selama periode itu 250.000. Terus pada income summary. Itu. Nah, terus tadi kan aku bilang di PPT itu kalau shipment from pusat itu kalau shipment from pusat itu dianggap sebagai beban oleh cabang, bukan beban, sebagai purchase, sebagai pembelian oleh cabang. Berarti di sini kita langsung jurnal ini aja, bikin jurnal beban-beban termasuk purchase. Income summary. Ini kita ada apa aja sih? Pertama ada shipment from pusat. Shipment from pusat senilai tadi 180 kurang 45 ya.
180 kurang 45 itu 135. Berarti ini kita tutup 135.000. Terus operational expense. Operational expense berapa tadi? 30.000 ya. 30.000. Sama jangan lupa juga menjurnal akun, karena ini pakainya periodik. Karena kan kalau periodik itu akun inventory awal sama akun inventory akhir kan juga ditutup. Gimana cara nutupnya? Ini aja. Ini ada lagi kan ya bebannya ya? Tadi yang ngebeli yang purchase itu cabang kedua ya, kalau nggak salah. Purchase, oh iya inventory. Ini purchase sih, jangan inventory ini. Purchase. Shipment, oh ya freight in juga ditutup. Freight in kan 300. Iya ada freight in lupa ditutup. Freight in juga ditutup. Freight in ditutup senilai 300 dikurang 75, 225 berarti. Tuh. Nah, ending inventory-nya. Jadi diketahui cabang pertama tuh ending inventory-nya tuh berapa? 10.000 ya? Ya 10.000. Ending inventory-nya 60.000 ya. Selisihnya kita masukin ke income summary. Tuh. Bener kan 60.000? Iya 60.000. Tuh, ini udah nggak ada lagi kan beban-bebannya ya. Sales revenue udah, operational expense udah, freight in udah, shipment from pusat udah. Nah, nanti kita tinggal cari berapa sih nilai income summary-nya. Income summary. Ini kan 250.000. Kita dikurang, oh ini berapa? Sum. Nah, 250.000 dikurang sama dengan ini, kurang ini, kurang ini. Dapat 34.775. Ini saldonya kredit ya, karena dia nggak minus 375. Ini saldonya kredit saldonya. Berarti gimana? Income summary ini, sini kredit, tulis kredit. Kita tutup ke akun home office. Kita tutup ke akun home office. Home office lagi. Income summary ada home office. Nilai 4775. 34775. Tuh. Nah, di pusat ya karena mendapat kiriman laba dari si cabang, ya tinggal gini aja. Karena home office tadi kredit, berarti di sini branch. Yang satu aja gini. Terus pada branch income. Nilai 3477. Tuh. Selanjutnya ke branch yang kedua. Jurnal penutup. Nah, tadi kita diketahui bahwa sales revenue-nya berapa, samain aja ya. Apa saja. Gimana sih? Kopas saja ini. Sales revenue-nya ditutup senilai 180.000. Nah, tapi di pembukuannya cabang kedua ini ada tambahan satu akun, yaitu akun purchase. Karena tadi si cabang kedua ini membeli sendiri akun, membeli sendiri inventory-nya.
Itu shipment from pusat ditutup karena dianggap sebagai forecast. Berapa tadi? 144 ditambah, tinggal lihat sini aja. 189, OPEX-nya, operating expense-nya 25. Ada lagi kan operational expense-nya? Oh, sama beban penyusutan, Deng. Jadi sini kan ada beban penyusutan juga ya. Beban penyusutan. Head in 400 ditambah 3,5, berarti 750. Cash pembelian itu tadi didapat dari 30.000. Beban penyusutan 833. Tinggal kita tutup ke akun income summary. Ada yang mau nanya nggak? Bentar aku izin ini dulu ya, izin kamar mandi sebentar. Ya lanjut. Kayak tadi, kayak biasa, ini inventory di kredit, karena ini periodik kan. Ini inventory-nya berapa tadi? Jurnal penutup. Nah itu ini inventory-nya 12.000 ya, cabang kedua. Ini inventory-nya berapa tadi? 40.000. Isinya masuk ke income summary. Nah, ini kita cari income summary-nya berapa. 80 dikurang 245, bebannya banyak juga ya. Ditambah, dia rugi dong nih. Dikurang, dia rugi. Debit. Kalau rugi debit. Nah berarti jurnal penutupnya gimana? Ya, berarti tinggal home office, ada income summary, ditutup ke kredit karena saldonya debit. Dan 3,583 tuh. Nah di sini tinggal branch income, dia di debit ya, loss, tapi ini branch 2. Nah di sini ingat aja, kalau pokoknya patokannya home office-nya tuh di mana sih gitu. Ini kan home office-nya sudah di debit senilai 93.000, ya otomatis di pembukuan pusat ya harus di kredit branch 2-nya gitu. Terus apakah ini sudah selesai? Belum, pusat belum melakukan jurnal penutupan. Ini baru membuat jurnal penutupan terkait dengan cabang gitu. Pusat sama aja, ini dia harus nutup ini semua akun ini, akun-akun beban-bebannya. Tapi di sini pusat nggak diketahui ya kalau dia kapan sih dia nerima, dia nggak diketahui sih di soal
dia nerima sales revenue apa enggak gitu. Mana sih soalnya? Jadi laba cabang 1 dan cabang 2 itu ini, nilai laba cabang 1 tuh berapa sih? Tadi kan udah dapat ya. Ini labanya ya ini, gitu. Ini labanya. Kalau cabang pertama untung 34.000, laba cabang kedua rugi 93.000. Gitu. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak, guys? Guys. Pokoknya gitu ya. Jadi jangan lupa cabang itu ditutup nanti di akhir periode. Tadi gitu caranya. Ya aku ini deh. Aku tandain ya jurnal penutupnya. Pokoknya ini sampai sini nih, sampai income summary itu jurnal penutup cabang. Itu dia rugi, ini untung. Nah kalau ini dia kita nggak membuat, karena nggak disuruh juga kayaknya di soal, kita nggak buat jurnal penutupan si pusatnya tuh. Berarti total branch income-nya berapa? Total branch income-nya gampang, tinggal 75.700 ditambah 34775 dikurang. Ternyata dia masih untung sebesar 16.000 gitu, karena dia dapat untung dari sini juga, karena kan sebelumnya dia udah mengasih margin ke inventory yang dikirim gitu. Jadi dia pada intinya dia masih untung gitu, karena kan ini branch income-nya 75.200, yang ini 34, yang ini loss gitu. Pada akhirnya dia masih untung. Gimana guys, ada yang masih bingung nggak? Oh iya, branch income ini nanti ditutup ke akun income summary. Ya pusat ini aja. Udah selesai. Nih, tutup ke sini. Udah kali ya? Udah ya guys ya? Udah belum nih? Haus ngomong mulu. Nanya-nanya.
Nih pokoknya intinya ya, kalau nyari berapa sih porsi unrealized profitnya tuh yang bakal kita akui sebagai branch income. Nah ini nih kuncinya ada di sini nih. Identifikasi dulu nilai inventory yang terjual dan inventory yang tersisa di cabang. Di luar nilai freight in gitu. Ini aku SS ke sini aja kali ya. Nah tadi yang aku cari. Nah ini nilai UP. Nah, ini aja udah. Oh iya, sama pokoknya ingat kalau apa cabang itu biasanya dia pakai metode periodik ya. Dia periodik sih pasti. Nah, jadi nilai di jurnal penutupnya itu nilai ending inventory itu ditutup di debit. Jadi debit terus nilai apa inventory awal itu dikredit gitu. Forecast dikredit gitu. Itu gunanya apa? Itu gunanya buat karena kan kalau di metode periodik itu kan dia nggak ada COGS kan. Nah, jadi cara nyarinya tuh kalau di metode periodik gitu. Biasanya kan kalau di metode perpetual, kalau jurnal penutup ya gampang aja COGS di debit, forecast debit gitu. Nah karena di periodik itu nggak ada COGS, jadi ya tinggal jadi ya gitu cara nyarinya. Nanti ujung-ujungnya juga ketemu nilai COGS-nya, tapi caranya gitu. Inventory awal itu dikredit, inventory akhir di debit, semua pembelian penerimaan di periode berjalan itu dikredit sama itu karena diakui sebagai pembelian gitu. Gitu sih intinya. Ini jurnalnya agak jauh gini ya. Terapin aja deh. Ini belum ada jurnal penutup beban-bebannya ya. Udah aja kali ya. Udah kali ya Dik ya. Tutup aja Dik ya. Udah nggak ada yang nanya ya? Nggak ada. Udah. Haus gua. Nanti gua batal lagi puasanya. Wah, oh lagi puasa, masya Allah. Tentornya, masya Allah. Ya udah deh, kalau emang udah nggak ada yang nanya, udah bisa diakhirin dah. Oke. Kalau ada yang mau nanya bisa PC aku atau Tika atau yang lainnya. Oke. Yang sekiranya ngerti. Gitu. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga. Makasih Didan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.